Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Saya Mas Rida, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Dasar dengan NIM 501232635. Saya berasal dari Kota Cimahi, mengajar di SD Negeri Melawang Mandiri 4. Saya akan menjawab tugas diskusi 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang didasarkan pada materi pengayaan artikel 2.1 dan juga materi tentang film pendek yang berjudul New Boy. Materi pengayaan artikel 2.1 ini ditulis oleh Yuli Sugardini dan Agus Purwanto yang publish pada tahun 2020. Pertanyaan pertama, apa 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Multikultural untuk Membentuk Karakteristik dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0? Literatur review. 5 hal penting yang dibahas dalam artikel tersebut adalah 1. Adanya keragaman di Indonesia telah menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai multikulturalisme. Kedua, pendidikan multikultural pada awalnya merupakan gerakan reformasi yang terjadi di Amerika Serikat yang tujuannya untuk memperbaiki sistem pendidikan yang diskriminatif terhadap kaum minoritas, menjadi lebih terbuka dan memberi kesempatan pada semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Ketiga, adanya revolusi industri 4.0 yang mengglobal yang tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia yang memudahkan sikap toleransi dan tenggang rasa. Yang keempat, diperlukan adanya pendidikan multikultural sejak dini agar anak sedini mungkin mampu memahami dan menerima semua perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi, dan tanpa memandang latar belakang seseorang. Yang kelima adalah bahwa pendidikan multikultural dapat diintegrasi dengan identitas nasional melalui desain kurikulum berbasis kearifan lokal. Karena dengan begitu, kita bisa mengembangkan nilai-nilai identitas nasional dan peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, sampaikan pengalaman yang telah Anda jalani baik di sekolah Anda sendiri maupun di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai program kegiatan multikultural. Jelaskan langkah konkret apa yang Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Pengalaman saya dalam melaksanakan program kegiatan multikultural adalah mengadakan lomba olahraga tradisional yang diikuti oleh siswa di sekolah dan sampai lombanya itu wilayah Kota Cimahi. Jadi lebih global, lebih luas. Olahraga ini terdiri dari dagongan, enggrang, sama panahan. Juga ada lomba bakiak satu lagi. Selain itu juga adanya program pembiasaan setiap hari Selasa itu menyanyikan lagu-lagu daerah yang diikuti oleh seluruh siswa di lapangan. Jadi lagu daerahnya beda-beda. Misalnya Selasa ini lagu dari Jawa Barat, Selasa depan dari Sumatera Barat, Selasa depan lagi beda-beda seperti itu. Nah, langkah yang ingin saya ambil adalah ingin membuat satu kegiatan. Saya pengennya sih namanya Pribumi, kegiatan budaya pribumi. Sebenarnya ini idenya udah lama gitu ya. Saya ingin mengajak seluruh stakeholder yang ada di sekolah, yaitu minimal ya pada saat pelajaran bahasa daerah, bahasa Sunda itu menggunakan bahasa Sunda di kelas aja dulu. Nanti mungkin kesananya akan ada satu hari misalnya harus menggunakan bahasa Sunda seluruh seluruh stakeholder di situ. Ini apakah ini pendidikan multikultural? Saya pikir iya, karena di sekolah itu kan tidak hanya orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan dan lain-lain, dan mereka bisa saling mempelajari budaya masing-masing. Selain itu juga di hari Selasa selain menyanyikan lagu daerah, saya ingin ada satu kegiatan misalnya ditambahkan kita mengenal baju-baju adatnya, mengenal makanannya, mengenal senjatanya apa, adat istiadat dari suatu daerah itu seperti apa, ini seperti itu. Dan saya ingin mengajak, ini saya ingin berdiskusi, langkah yang saya ambil adalah ingin berdiskusi dengan kepala sekolah, guru-guru, juga dengan komite, juga dengan anak-anak. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak, karena mungkin akan memerlukan beberapa hal, terutama mungkin biaya dan lain-lain. Seperti itu yang ingin saya buat. Kemudian, nah ini adalah contoh kebudayaan kegiatan olahraga tradisional yang merupakan budaya daerah di Indonesia. Ini diikuti oleh anak-anak dari berbagai suku, berbagai ras, dan macam-macam agama gitu. Kemudian ini juga ada tarian ini dan nyanyian. Ini tarian dan yang berasal dari Sunda. Ini ada
nyanyian ini, kalau nggak salah ini nyanyiannya dari Sumatera gitu ya. Nah, ini anak-anak masih berpakaian seragam karena berbasis aset. Mungkin nantinya akan di ini lagi dengan baju yang benar-benar ketika menyanyikan lagu Sunda yang berpakaian Sunda gitu. Cuman baru sebatas ini, mungkin masih bisa diperbaiki untuk kedepannya. Pertanyaan ketiga, eh, bagaimana Anda lihat dan pelajari materi mengayang sisi 2.0 sekarang gitu ya. Video dengan judul New Boy, ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yang masuk pada lingkungan yang baru dan dia harus mampu beradaptasi dengan anak-anak yang berbeda darinya. Dari warna kulitnya saja sudah berbeda, adat kebiasaannya juga berbeda, ada yang sudah mampu memahami perbedaan, ada juga anak-anak yang belum bisa memahami. Nah, di sini guru itu berusaha memahami, menanamkan pendidikan multikultural untuk saling menerima dan menghargai dalam setiap aktivitasnya, meskipun agak sulit kelihatannya ya. Walaupun nah si Joseph ini, pemeran si Joseph yang berkulit hitam dari Afrika ini selalu mengingat kebahagiaan bersama lingkungannya lamanya di Afrika, karena ya jelas mereka bahagia karena dari ras yang berbeda, negara yang sama, adat istiadat yang sama, mungkin lebih lebih cepat nyatu gitu, lebih toleransinya tinggi gitu ya. Berbeda dengan sekarang di Irlandia itu dengan orang-orang yang kulitnya putih, mungkin budayanya beda, kebiasaannya beda. Nah, lingkungan semuanya berbeda. Di sini harus ada perjuangan. Dia harus beradaptasi dengan anak-anak itu, dengan anak-anak. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan barunya, dengan semua perbedaan itu. Dan di sini guru juga harus memberi pemahaman tentang pendidikan multikultural, tentang bagaimana toleransi, bagaimana menghargai dan bagaimana menghormati agar anak tumbuh dengan keyakinan bahwa perbedaan itu bukan halangan untuk bersama-sama beraktivitas. Ini adalah satu kegiatan yang menuntut guru untuk bisa menanamkan nilai-nilai toleransi dan eh, saling empati dan menghargai kepada anak-anak. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Nah, ini gambar si Joseph, kelihatan kulitnya aja udah beda gitu. Tapi ini harus ditanamkan rasa toleransi yang tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa dalam pendidikan multikultural itu tujuannya adalah toleransi terhadap segala perbedaan. Dengan memahami dan mempelajari berbagai budaya, individu akan lebih terbuka dan menerima perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh konflik yang berbasis agama atau etnis. Itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.